Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Utama, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video berdurasi 10 menit untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi. Langsung saja ke pembahasan. Analisis fenomena beberapa bulan terakhir tentang pasien yang di-COVID-kan menggunakan analisis Rosaipi. Yang pertama, kapitalisasi COVID-19 menggunakan metode Rosaipi. Sontak terdengar kabar awal 2020 bahwa telah terjadi perang dagang antara China dan Amerika Serikat dalam membentangkan saham dunia. Amerika Serikat dengan metode menaikkan nilai tukar dolar sebagai cara untuk mempertahankan saham perdagangan melawan China, sementara China dengan metode penyebaran virus berbahaya yaitu COVID-19 yang mewabah hingga ke hampir seluruh pelosok bumi. Banyak negara mengalami kerugian besar hingga mengeluarkan banyak kebijakan guna menangkal pewabahan COVID dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Tak elak lagi, banyak dari beberapa negara yang lembaganya memanfaatkan adanya fenomena COVID untuk meraup keuntungan dengan cara kapitalisasi. Melihat keterangan di atas, maka terjadi fenomena beberapa bulan terakhir di Indonesia yang merupakan politisasi akan COVID-19, seperti semua pasien di-COVID-kan dan segala bentuk dinamika yang terjadi di rumah sakit. Dari halaman Kompas, tanggal 1 bulan 10 2020, diinformasikan bahwa munculnya pernyataan yang mengungkapkan bahwa salah satu rumah sakit sengaja mendiagnosis pasien dengan penyakit COVID-19 harus disertai bukti yang kuat. Tanpa adanya bukti, hal itu hanya sebatas tudingan yang memunculkan diskursus yang tidak sehat di masyarakat. Akibatnya, muncul persepsi keliru seolah-olah rumah sakit sengaja melakukan praktek kecurangan terhadap pasien. Jika itu dibiarkan, dampaknya dapat timbul misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun sebaliknya, jika memang terbukti ada rumah sakit nakal yang sengaja mendiagnosis pasien meninggal dalam keadaan COVID-19 sebagai pasien positif COVID-19, juga harus ditindak dengan tegas. Dugaan itu sebelumnya muncul dalam perbincangan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko saat bertemu di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 1 bulan 10 2020. Keduanya membahas perkembangan penanganan COVID-19, termasuk isu soal adanya rumah sakit nakal yang meng-COVID-kan pasien yang dilakukan rumah sakit rujukan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Analisis Rosaipi terkait fenomena di atas ditinjau dari fenomena di atas dari segi kebijakan yang telah dibuat oleh beberapa kepala daerah, yaitu dengan menjaga jarak sosial atau PSBB, dan bahkan pasien yang sengaja di-COVID-kan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala dana diluncurkan untuk rumah sakit agar upaya penanganan COVID dapat terrealisasi. Tetapi hal ini menimbulkan banyak masalah dari rumah sakit yang bahkan dengan sengaja meng-COVID-kan pasien agar mendapatkan gelontoran dana. Regulasi yang dibuat oleh beberapa rumah sakit semacam ini dapat menambah kerugian negara dengan disusul stabilitas ekonomi masyarakat yang terganggu, memaksakan negara harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas guna menangkal hal-hal semacam ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa satu orang pasien COVID-19 dihargai dengan harga 75 juta. Hal ini membuat banyak rumah sakit yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara kapitalisasi, yaitu bekerja sama dengan kepala daerah
untuk mendapatkan keuntungan negara. Yang berikut pada bagian opportunity, dari segi kesempatan, banyak rumah sakit yang mengambil kesempatan pada momen COVID ini untuk meraup keuntungan dengan cara mengcovidkan setiap pasien. Ini menunjukkan bahwa banyak rumah sakit nakal telah melakukan penyimpangan sosial, tetapi dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Artinya, rumah sakit telah melakukan kapitalisasi dengan memanfaatkan momen COVID-19 ini dengan menumpuk kekayaan. Pada bagian capacity, banyak rumah sakit memiliki daya tampung pasien yang tinggi dengan akreditasi yang dimiliki oleh segala kelengkapan yang dimiliki oleh rumah sakit, maka tak pelak lagi rumah sakit tersebut akan menjelma menjadi lembaga kapitalis dari sisi lain karena memanfaatkan momen COVID untuk menambah kekayaan rumah sakit dengan cara mengcovidkan hampir semua pasien rumah sakit karena telah tergiur oleh per pasien 75 juta. Yang berikut communication, untuk melanggengkan rumah sakit dalam mendapatkan dana COVID dengan cara mengcovidkan hampir semua pasien, maka pihak rumah sakit memerlukan komunikasi nyata antara pihak rumah sakit dan kepala daerah dengan kerjasama yang baik pada sistem-sistem yang tertuju pada sistem kapitalisme gaya baru. Yang berikut interest, dengan adanya pengcovidan hampir semua pasien di rumah sakit nakal akan menambah bunga pada rumah sakit berupa rumah sakit menjelma menjadi rumah sakit dengan sengaja mengcovidkan hampir semua pasien COVID-19. Rumah sakit menambah bunga bagi keuangan rumah sakit. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan tegas agar tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit tidak terlihat cacat. Yang berikut partisipasi rumah sakit dalam bidang politik, yaitu mengcovidkan hampir semua pasien ini menambah kejanggalan dan masalah sosial bagi masyarakat. Partisipasi kepala daerah dan pihak rumah sakit berpartisipasi dalam politisasi yang mengarah pada sistem kapitalisme dengan cara mengcovidkan hampir setiap pasien rumah sakit. Yang berikut ideologi, Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Kini di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, nilai-nilai Pancasila ini diyakini bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus mematikan ini. Pancasila menjadi modal bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kita bisa melihat gerakan gotong royong di semua lapisan bangsa. Ini membuktikan bahwa jiwa dan roh Pancasila telah diaplikasikan dalam cara berpikir, bertindak, berelasi anak bangsa dan mewujudkan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Yang berikut, monetisasi COVID-19 menggunakan metode Rosaipi. Analisis Rosaipi terkait fenomena di atas. Pada bagian rule, dari fenomena di atas dari segi kebijakan yang telah dibuat oleh beberapa kepala daerah, yaitu dengan menjaga jarak sosial atau PSBB, dan bahkan pasien yang sengaja di-covidkan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala dana diluncurkan untuk rumah sakit agar upaya penanganan COVID dapat terrealisasi, tetapi hal ini menimbulkan banyak masalah dari rumah sakit yang bahkan dengan sengaja meng-covidkan pasien agar mendapatkan gelontoran dana. Regulasi yang dibuat oleh beberapa rumah sakit semacam ini dapat menambah kerugian negara dengan disusul stabilitas ekonomi masyarakat yang terganggu, memaksakan negara atau pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas guna menangkal hal-hal semacam ini. Yang berikut opportunity, dari segi kesempatan, banyak rumah sakit yang mengambil kesempatan atau momen pada pandemi ini untuk meraup keuntungan dengan cara mengcovidkan setiap pasien. Ini menunjukkan bahwa banyak rumah sakit telah melakukan penyimpangan sosial, tetapi dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Artinya, rumah sakit telah melakukan kapitalisasi dengan memanfaatkan momen COVID-19 dengan menumpuk kekayaan. Meski dana penanganan COVID-19 di Indonesia dari hasil hutang negara
rumah sakit tetap mengambil kesempatan untuk mengkapitalisasi dan memonetisasi uang negara dalam penanganan COVID-19. Misalnya, Reserve Bank of India lebih sering membeli obligasi di pasar sekunder. Lainnya, Bank Sentral Filipina telah melakukan hal yang sama dengan sejumlah pakar menilai bahwa pemerintah Filipina dapat memperluas pendekatannya dalam memonetisasi utang. Strategi ini tidak terbatas hanya untuk negara-negara berkembang. Bank Sentral Australia dan Selandia Baru juga pernah membeli obligasi dalam jumlah besar di pasar sekunder. Yang berikut capacity. Banyak rumah sakit memiliki daya tampung pasien yang tinggi dengan akreditasi yang dimiliki oleh segala kelengkapan yang dimiliki oleh rumah sakit. Maka tak pelak lagi rumah sakit tersebut akan menjelma menjadi lembaga kapitalisasi dari sisi lain karena memanfaatkan momen COVID untuk menambah kekayaan rumah sakit dengan cara meng-COVID-kan hampir semua pasien rumah sakit. Selain untuk membiayai pengeluaran tambahan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19, strategi Indonesia juga dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya yang hendak mendanai upaya penanggulangan dampak pandemi. Di kawasan Asia Pasifik, sejumlah bank sentral menerapkan strategi yang hampir sama namun lebih terkendali. Yang berikut communication. Akibat dari membiayai kebutuhan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, defisit APBN tahun ini melonjak hingga 63% dibandingkan dengan perkiraan awal sebesar 1,8%. Yang berikut interest. Para pakar ekonomi menilai bahwa pembelian obligasi pemerintah secara langsung dapat memicu tingkat inflasi yang lebih tinggi, melemahkan nilai mata uang, dan melemahkan independensi bank sentral, apalagi BI akan membayarkan sebagian besar utang tersebut. Namun ada yang menilai bahwa Indonesia menerapkan keputusan ini pada waktu yang tepat karena saat ini tingkat inflasi di bawah 2%, terendah selama 20 tahun terakhir, di mana tingkat permintaan juga menurun. Yang berikut partisipasi rumah sakit dalam bidang politik, yaitu meng-COVID-kan hampir setiap pasien ini menambah kejanggalan dan masalah sosial bagi masyarakat. Partisipasi kepala daerah dan pihak rumah sakit dalam politisasi yang mengarah pada sistem kapitalisme dengan cara meng-COVID-kan hampir setiap pasien rumah sakit. Obligasi akan dibeli dengan suku bunga 7 hari reverse sebesar 4,25% pada saat perjanjian. Dalam sejarah bangsa Indonesia, ideologi impor dan transnasional kerap difiltrasi untuk menggoyahkan pilar-pilar bernegara ini, seperti liberalisme dan komunisme. Tentunya tidak ada satupun yang bisa ditoleransi dari ideologi tersebut untuk bisa masuk di negara ini, karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apapun. Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.